Di sini kami yang tergabung dalam aliansi Raja Ampat Bersatu. Hari ini kami kembali ke kantor DPR Kabupaten Raja Ampat. Kantor yang sudah lama, akan tetapi kantor ini ibaratkan perempuan cantik yang duduk di dahi seorang ibu. Ingin memprovokasi masa aksi pada hari ini. Tetap jaga diri DPR, karena kami tahu bahwa rumah ini adalah rumah rakyat. Rumah ini adalah rumah demokrasi kita Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai bersama ini. Untuk itu, saya menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Raja Ampat agar segera menindaklanjuti setiap papan-papan nama yang disebarkan di 117 kampung pemekaran tersebut. Karena ini hanya melepas seperti orang lepas induknya tapi mamanya tidak ada di tempat. Untuk itu, DPR harus memanggil bagian pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap kampung yang menerima papan pemekaran itu telah tercatat nomor registernya. Menuntut kepada DPRD Kabupaten Raja Ampat agar segera melihat persoalan-persoalan ini sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang anggota DPRD Kabupaten. Kami menuntut keadilan. Kami menuntut janji-janji. Kami menuntut omong kosong yang kalian berikan. Hari ini jelaskan kepada kami. Karena anak-anak kami, CPNS, sampai detik ini, mana yang Anda harus berikan kepada mereka? Hak mereka mana? Apakah kalian sudah umumkan? Apakah mereka sudah mendapat hasil? Mereka demo dibilang dihianati, ditunggangi, di segala macam. Mereka menuntut hak. Kalian bilang apa? Stop buat keributan. Sebenarnya kami masyarakat atau bukan? Kami adalah anak-anak Raja Ampat yang menuntut hak kami. Umumkan hasil CPNS. Kami di sana apa yang disampaikan melalui pemerintah, melalui asli kampung kami, Bupati tanggal 5, untuk saat tanggal 3 itu Bupati di Sorong, katanya ada pertemuan. Setelah kami menyuruh untuk pemerintah melalui Sekda melakukan lobby bersama Bapak Bupati, bahasa yang kami dapat di sana, informasi yang kami dapat tanggal 5 Bupati akan keluar daerah untuk melakukan pertemuan. Kenyataannya tanggal 5 Bapak Bupati mendapat di KPU. Bahwa kami sudah sangat tidak percaya dengan pemerintahan hari ini. Kami sudah sangat tidak percaya. Kepercayaan kami terhadap pemerintah hari ini hilang. Dan ini adalah simbolnya. Kartu merah untuk pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Sepakat kawan-kawan? Kami datang di sini tidak ditunggangi dan tidak mewakili salah satu kelompok, akan tetapi mewakili masyarakat Raja Ampat, masyarakat Nusantara yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Raja Ampat kalau bilang kaya, kalau orang di birokrasi sudah menyampaikan itu ke publik, kita pemuka mau taruh di mana? Raja Ampat itu kaya, tapi kalau demikian kita pemuka mau taruh di mana? Selalu saja ada yang mengeluh. Woi, DPR kerja apa? Tidur. Kerjanya apa? Masyarakat malu kalau ada pegawai negeri yang angkat postingan ke sana. Orang di luar lihat. Bapak dong taruh muka di mana? Kalau ada yang mengeluh lempar di Facebook segala macam, bicara di media. DPR Facebook. Tiada hari tanpa honor mengeluh TPP, gaji dan lain-lain. Raja Ampat sudah tidak ada ulang kah? Tidak pernah ada pernyataan DPR tentang hak-hak pegawai negeri
dan honorer di Kabupaten Raja Ampat. Woi DPR, jangan tidur. Sehingga kerjanya apa? Apa yang dibahas? Jangan kena AC duduk di kursi manis terus lupa rakyat. Anggota DPR itu ada 20 orang, tapi yang hadir cuma berapa? Kalau bahas anggaran dong lengkap. Kalau bahas uang dong lengkap. Makanya Dewan Perwakilan Rupiah, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Kata-kata saya bicara. Dewan Perwakilan Rupiah, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Karena bahas rupiah dong lengkap 20 orang. Lengkap. Bahas rupiah. Gimana cara lengkap? Hari ini ada BPK di sini. Nilai. BPK datang kemari. DPR tidak sinkron. Tidak ada BPK, saya lihat pertemuan dengan DPR. BPK tinggal pertemuan dengan pemerintah daerah. Berarti Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Peminta Keuangan? Tugas pengawasan adalah DPR. Oh, BPK datang, berarti ini DPR tidak ada di Raja Ampat. Kalau memang tidak ada lembaga ini, kenapa harus bekerja tutup saja legislatif? Di sini banyak kasus, ada lembaga yudikatif. Kalau memang legislatif tidak bisa teruskan dan menyelesaikan kasus-kasus yang ada di lapangan, kami akan demo Polres Raja Ampat. Setuju? Sebagai lembaga penegak hukum di Republik. Tidak mampu. Itu adalah lembaga hukum. Mungkin DPR tidak bisa teruskan kasus-kasus ini karena mereka cuma fungsinya pengawasan, kontrol. Mereka bukan penindakan. Makanya di Raja Ampat tidak ada lembaga yang bekerja menindak para koruptor di Raja Ampat. Maka DPR tanduk mata. Polisi tidur. Kita berkaca pada itu saja. CPT yang warna hijau. Kasus Tugu pun kami tidak tahu perkembangannya sampai sejauh mana. Siapa bayar? Kami menyampaikan aspirasi ini bukan hanya legislatif saja yang dengar, ada pun yudikatif. Ada yudikatif. Sikap yudikatif harus bertanya kepada DPR sebagai lembaga negara. Bukan bekerja jalan masing-masing dengan otoritanya. Ini bukan kabupaten otorita. Ini kabupaten demokrasi yang dibentuk oleh rakyat. Maka semua harus kembali kepada rakyat, bukan kembali kepada masing-masing kepentingan lembaga. Karena rakyat negara membentuk lembaga legislatif, negara membentuk eksekutif dan yudikatif supaya sinkron semua kerjasama. Tidak ada. Saya melihat DPR dengan Polres Raja Ampat kerjasama untuk memberantas korupsi di Raja Ampat. Saya belum pernah lihat ada MOU itu terjadi. Betul. Tidak ada. MOU yang terjadi adalah Pemda Raja Ampat dan Kejaksaan. Loh, yudikatif taruh di mana? Legislatif taruh di mana? Dapur. Ada kasus harus sikapi sama-sama. Jangan rakyat berteriak, kamu salahkan rakyat terus. Terus penetapan anggaran juga mengenai hak-hak tanah Onkai di sana itu. Fotonya ada tertawa terus ketua. Jelas ada DPR-nya, tidak tahu anggarannya di mana. Rasa malu betul. Seharusnya DPR turun lapangan tuh begitu ada kasus pulang itu bahas kasusnya. Bukan lanjutkan bahas LKPJ-nya. Mekanisme macam apa ini? Kalau tidak paham pemerintahan jangan kerja. Juknis semua sudah ada. Tapi bekerja di luar juknis. Bekerja melalui apa? Ya halo, gampang, nanti kita atur. Halo, gampang kita atur. Wah, uang rakyat pakai beli pulsa, uang rakyat pakai beli BBM, uang rakyat pakai sakit, uang rakyat pakai Beli mobil. itu kan dinamakan wakil rakyat atau wakil rupiah. Bukan wakil rakyat, melainkan wakil rupiah. Anda mengeluarkan WTP, dasarnya apa? Betul. BPK sebelum melakukan auditoring itu DPR dulu yang lakukan auditoring. Pengawasan dilakukan duluan. Setelah itu hasil bersama kalau memuaskan yang didorong ke BPK untuk mendapat penilaian. Baru diserahkanlah yang namanya WTP. Tapi ini kerjanya lompat jendela. Wah, lebih bagus kita yang bukan
wakil rakyat yang bukan pejabat, kerja tahu aturan, oh ini ada pintu, kami ke pintu. DPR kali ini kerja semua lompat jendela habis. Pintu yang mana? Ketahuan. Pintu yang mana? DPR yang tahu pintu mana? Pintu masuk, dong bikin jadi pintu keluar.